Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari memperbanyak ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keimanan dan keistiqomahan yang saat ini masih bersama dengan kita. Mudah-mudahan keimanan yang ada pada diri kita akan tetap kekal sampai akhir hayat menemui kita nanti. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita akan termasuk bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada kita semua, mari senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah syariat kurban dan kepedulian. Idul Adha tidak pernah terlepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Pengorbanan seorang ayah dan anak demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama mereka, bahkan kisah mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita saat ini mengenang dan memperingati peristiwa pengorbanan tersebut dengan sebutan Idul Adha. Istilah Adha merupakan jamak dari adhat yang berasal dari kata udhiyah yang artinya kurban.
Kemudian kita mengenal istilah yang lebih populer dengan sebutan tadhiyah atau pengorbanan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya pengorbanan tidak akan bisa muncul tanpa ada didasari rasa cinta yang tinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Tanpa rasa cinta, seseorang tidak akan mampu melakukan pengorbanan, sehingga dapat dikatakan bahwa cintalah yang mampu membuat seseorang untuk bisa melakukan pengorbanan. Seorang laki-laki yang begitu mencintai keluarganya, maka dia akan rela berkorban waktu, tenaga, harta, bahkan mungkin nyawa untuk membahagiakan keluarganya. Seorang karyawan atau seorang pegawai yang mencintai pekerjaannya akan rela mengorbankan waktu dan tenaga tanpa melihat tugas yang diwajibkan kepadanya. Ia akan hadir lebih awal dan pulang lebih akhir. Dia bekerja tanpa menunggu instruksi dan bekerja tanpa ada tambahan gaji. Inilah cinta. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang pengorbanan, hanya akan bisa dilakukan dengan dasar kecintaan yang luar biasa. Kisah pengorbanan atau itsar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mus'ab bin Zubaidi, bahwa beliau menceritakan telah syahid pada perang Ya'mud Al-Haris bin Hisam, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka ketika itu akan diberikan minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis. Namun semuanya menolak. Ketika salah satu dari mereka akan diberikan minum, salah satunya berkata, "Berikan kepada si fulan, sesungguhnya dia lebih memerlukan." Maka kemudian air minum itu pun diberikan kepada orang yang disebutkan. Ketika dituju kepada orang yang dituju, para sahabat, kemudian orang yang kedua menyebutkan, "Berikan kepada si fulan." Beliau menyebutkan, "Berikan kepada orang yang ketiga." Begitu seterusnya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian air minum itu pun tidak sama sekali terminum, diakibatkan itsarnya para sahabat, rela berkorbannya para sahabat terhadap saudaranya yang lain. Kenapa bisa demikian, hadirin? Adalah didasari karena kecintaan yang luar biasa di antara mereka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ditemukan mereka bertiga telah syahid, meninggal dunia tanpa meminum sedikit pun air yang ditawarkan kepada mereka. Syariat kurban yang dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika saat itu putra Nabi Adam, Qabil dan Habil,
sama-sama melakukan kurban sebagaimana yang diceritakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'a Adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat kurban saat ini yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diuji untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kita melaksanakannya dengan ibadah kurban di setiap tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat berkurban yang kita akan laksanakan, hadirin rahimakumullah, tidak boleh hanya terbatas hanya pada pelaksanaan ritual saja, akan tetapi membawa perubahan di dalam kehidupan kita, terutama perubahan pada sifat kepedulian kepada sesama, sehingga kemudian kita lebih empati terhadap sesama kita, di antara saudara dan saudari kita yang saat ini sedang kesusahan, kesulitan. Maka sesungguhnya hikmah dari pelaksanaan kurban salah satunya adalah bagaimana kita memiliki rasa empati, kepedulian, dan siap berkurban untuk saudara-saudari kita yang lain. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Kemudian manusia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau ada Rabb semesta alam? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya
engkau akan mendapatiku di sisinya. Wahai anak Adam, aku telah meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberiku makan. Kemudian kita menjawab, wahai Rob, bagaimana aku memberimu makan, sementara engkau adalah Rob semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan telah meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya makan, engkau pasti akan mendapatkan balasan dari sisiku? Wahai anak Adam, aku telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberiku minum. Kemudian manusia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum, sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Allah menjawab, hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya minum, engkau pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari sisiku? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ali Mustafa Yaqub telah menafsirkan hadis ini bahwa sakit, lapar, dan haus adalah permasalahan mendasar bagi sebagian saudara-saudari kita, bagi sebagian masyarakat umat Islam saat ini. Maka sudah semestinya lah kita dengan semangat berkurban memiliki kepedulian, perhatian kepada mereka, sehingga kemudian nilai ibadah kurban yang kita lakukan tidak hanya sebatas ritual saja, akan tetapi memberikan semangat kepedulian kepada kita untuk memperhatikan saudara-saudari kita yang saat ini sedang kesusahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Falastin wal Ghaza fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.